untuk observasi hari ini Bu Erlin siap Bu Ninis, insyaallah siap. Ya alhamdulillah. Bu Erlin ini kemarin kan sempat tentunya mengidentifikasi anak-anak dan menemukan beberapa masalah yang dihadapi kan begitu ya. Dan tentunya Bu Erlin sudah menyiapkan solusi untuk anak-anak dalam observasi mengajar hari ini sehingga anak-anak itu bisa sesuai harapan Bu Erlin kan gitu ya. Nah pada hari ini tanggal 19 Oktober 2024 Bu Erlin kan ingin mengisi pembelajaran hari ini yaitu pada mata pelajaran matematika ya. Dalam waktu 2 jam pelajaran ya Bu Erlin ya, 2 jam pelajaran dan temanya apa Bu Erlin hari ini? Pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Ya, pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Jadi anak-anak kelas 4 ya Bu Erlin ya, kelas 4 fase B ya. Jadi fase B kelas 4 ini akan diajak Bu Erlin dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam materi pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang sudah disusun Bu Erlin apa kira-kira Bu Erlin? Jadi tujuan pembelajaran yang sudah disusun untuk materi ini yaitu yang pertama memahami cara membandingkan besar sudut. Yang kedua memahami cara mengukur sudut dengan busur derajat tadi. Mampu menggunakan pengukuran sudut dengan busur derajat untuk menyelesaikan masalah. Terus yang terakhir yaitu dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengukuran dengan besarnya dengan busur derajat. Baik, jadi ada 4 tujuan ya. Ada 4 tujuan. Baik, semoga 4 tujuan ini hari ini tercapai semua ya Bu, walaupun 4 tujuan tapi kan masih dalam satu tema yaitu menggunakan busur derajat ya, mengukur sudut sama-sama sudut kan ya. Jadi mulai yang pertama tadi supaya anak membandingkan besar sudut sehingga tahu ya ini siku-siku sama lancip besar mana, sama sudut besar mana ya. Kan kemarin hanya dijelaskan jenis sudut sehingga hari ini nanti bisa tahu ya membandingkannya dengan benar-benar kuantitatif yaitu tahu ukurannya kan ya gitu ya, sesuai ukuran yang tepat. Jadi ini sama ini tuh kok kelihatan besar ini ya gitu ya, luar biasa. Kemudian cara mengukur sudut dengan busur derajat akhirnya anak bisa menggunakan media sudah disiapkan media gitu ya. Kemudian menggunakan pengukuran sudut dengan menyesuaikan masalahnya ya. Jadi kalau sudut yang di luar sudut siku-siku itu nanti kan mengarahnya sudah di atas 90-an gitu ya. Terus anak-anak menggunakan nolnya yang di mana gitu ya Bu ya. Disiapkan ya. Kemudian anak-anak juga bisa tadi apa Bu Erlin? Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut dengan busur derajat. Jadi penyelesaian nanti ada sebuah masalah yang diselesaikan berkaitan dengan pengukuran, jadi anak terlibat di dalamnya kan gitu ya. Dengan baik. Semoga tujuan Bu Erlin nanti bisa tercapai. Lalu ini Bu Erlin, area pengembangan apa yang sudah dicapai Bu Erlin di sini? Jadi area pengembangan yang ingin dicapai nanti yaitu siswa nanti mampu mengukur sudut dengan busur derajat dengan terampil dan benar. Nah, sehingga dapat menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi Bu Erlin nanti juga menyediakan media busur ya. Busur ini itu. Kemudian anak-anak juga punya busur ya sendiri masing-masing sudah disiapkan ya, sudah rencananya sudah luar biasa Bu. Nah, kira-kira Bu Erlin nanti tentunya dalam pembelajaran KPM hari ini ya tentang sudut pengukuran dengan busur derajat tentunya sudah menyiapkan media, kemudian perencanaan pembelajaran. Lalu Bu Erlin juga pasti sudah menyiapkan strategi yang ingin disiapkan. Kira-kira strategi apa yang disiapkan Bu Erlin hari ini? Iya, jadi nanti saya akan menggunakan strategi karena apa? Karena yang kemarin Bu sudah saya pernah menyampaikan materi kalau itu juga itu anak-anak kurang memahami atau beberapa anak yang kurang memahami. Terus saya akan untuk yang pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi atau langkah-langkah yang mudah diingat mudah diingat anak, yaitu dengan cara akronim tadi. Membuat akronim sudah disiapkan di saya lihat di rencana kayak tadi ya. Biar anak-anak itu mudah mengingat. Baik Bu Erlin, semoga strategi yang disiapkan Bu Erlin dan model pembelajaran atau metode yang dipilih di rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan tadi semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Bu Erlin dan siswa juga sudah siap mengikuti apa yang diinginkan Bu Erlin dan
hasil bisa diraih Bu Erin, dicapai sesuai apa yang diinginkan Bu Erin ya. Terima kasih Bu Erin atas persiapannya di observasi hari ini. Semoga observasi hari ini dengan Bu Erin kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Erin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini?
pembelajaran hari ini apa saja? Iya, apa? Tidak boleh makan di kelas pada waktu belajar di kelas. Yang kedua, apa lagi? Apa wanita? Tidak boleh rame di kelas. Ada lagi? Yang ketiga, Kalau mau ke kamar mandi izin dulu. mau ke kamar mandi atau mau keluar harus izin. Oke, bisa disepakati untuk 3 kesepakatan ini? Bisa. Bisa? Bisa ya. Jadi kita sepakati tidak boleh ramai di kelas, harus izin waktu keluar, dan apa yang ketiga tadi, Mbak Casia? Tidak boleh makan di kelas. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti ya kalian bisa memahami cara membandingkan besar sudut. Terus yang kedua, bisa mengukur sudut dengan busur derajat. Terus yang ketiga, bisa menggunakan atau pengukuran sudut dengan busur derajat untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, nanti kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Ya, bisa? Apakah kalian pernah mengukur sudut? Pernah? Tahukah kalian sudut siku-siku? Tahu ya? Berapa derajat sudut siku-siku? 9. Berapa? Bagaimana kalian nanti bisa mengukurnya? Menggunakan busur derajat. Alat apa yang digunakan untuk mengukur sudut? Busur derajat. Tahu kalian titik tengah busur? Tahu? Tahu ya? Jadi sekarang kita buka buku paket halaman 37. Ayo semua dibuka bukunya. Halaman 37 sudah? Jadi kita mengukur sudut lebih mudah menggunakan busur. Jadi nanti ini perlu dipahami ya. Perlu dipahami yaitu materi kita. Materi kita kan tentang apa, Cak? Pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Jadi pengukuran sudut menggunakan busur derajat adalah materi kita hari ini, ya. Jadi nanti lebih mudahnya di sini ada singkatan yang sudah ditulis di sini, yaitu bisa dibaca dulu. Titik tebus tisu terhimpit kakinya di garis nol. Melihat kaki lain. Di sini ini adalah ini buat agar kalian ya bisa memahami dan apa memudahkan kalian untuk mengukur sudut, yaitu menggunakan akronim dari titik tebus tisu. Akronim ini singkatan ya. Titik tebus tisu terhimpit kakinya di garis nol melihat kaki lain. Ini adalah akronimnya. Jadi penjelasannya seperti ini. Langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat. Yang pertama yaitu letakkan tengah busur pada titik sudut. Yang kedua, himpitkan garis derajat nol dengan kaki sudut. Ya. Yang ketiga, lihatlah kaki sudut yang lain mengarah ke derajat berapa. Jadi di sini titik tebus ini adalah di sini ya, sudah digarisbawahi. Letakkan titik tengah, letakkan titik tengah, titik tengah. Tebus berarti tengah tengah busur. Tisu adalah titik sudut. Terus himpitkan, terhimpit ya kakinya. Himpitkan garis derajat nol. Ya, himpitkan garis derajat titik nol. Terus yang ketiga, lihatlah kaki sudut yang lain mengarah ke derajat berapa. Jadi nanti ketemu hasilnya ya dengan cara mempermudah kalian gampang mengingat dikasih akronim ini, yaitu baca sekali lagi biar apa? Titik tebus tisu
Ya, kita akan mengukur sudut. Jadi perhatikan Beril ya. Jadi kita akan mengukur sudut menggunakan apa, Cak? Busur derajat. Nanti kita menggunakan dari 0 ya. 0 yang ada di bawah ini berarti nanti hasilnya yang di bawahnya ya. Jadi kita mengukur sudut. Kita itu ya, yang pertama ya, letakkan titik tengah busur pada titik sudut. Kita letakkan titik tengah, semua terlihat ya? Yang belakang terlihat? Kita letakkan titik di sini. Sebelum kita jelaskan ya, di sini adalah ada titik P, Q, R. Untuk P ini adalah titik sudut. Yang PQ kaki sudut. PQ dan PR ini adalah kaki sudut. Ingat-ingat ya. Saya mau tengah iki, P ini adalah titik sudut. Yang PQ garis ke sini PQ dan PR disebut kaki sudut. Paham? Jelas ya? Kalau belum jelas boleh bertanya loh ya. Boleh bertanya. Kita mulai ya. Jelas. Kita letakkan yang pertama, letakkan titik tengah busur pada titik sudut. Berarti kita letakkan di titik P, di sini garisnya, ya. Di titik tengah busur pada titik sudut. Terus himpitkan garis derajat 0 dengan kaki sudut. Di sini garis 0, di sini kan kaki sudut ya, kita himpitkan sampai 0. Kita himpitkan di garis ini 0. Terus kita lihat ya, setelah kita himpitkan ya, terus kita lihat kaki sudut yang lain ya, kaki sudut yang lain mengarah ke derajat berapa? 90. Nah, di sini kita lihat setelah kita himpitkan ya, letakkan terus himpitkan, habis itu melihat. Jadi ketahuan hasilnya berapa sudut yang kita ukur. Di sini kita lihat pas di garisnya ada berapa? 90. Di angka berapa? 90. Semua terlihat ya? Nah, kan? Mas Kevin? Ya, berarti berapa besarnya sudut? 90. Berarti sudut PQR di sini adalah 90 derajat. Bisa dipahami? Bisa? Ya, kita kedua ya. Kita coba kita ukur untuk garis kedua. Yaitu di sini yang pertama apa? Ayo. Caranya, ayo. Letakkan titik busur pada titik sudut. Nah, di sini kita letakkan. Letakkan titik tengah. Terus kita himpitkan. Kita himpitkan. Setelah itu ada berapa di sini? Ada di angka di sini kan mulai dari 0 ya. Kita himpitkan garis derajat 0 dengan kaki sudut. Terus kita lihatlah kaki sudut yang lain. Berarti yang lain yang sini ya. Mengarah ke berapa derajat? Di sini? 60. Berapa? 60. Jadi besar sudut ABC adalah 60. Bentar, ini spidolnya. 60 derajat. Besar sudut ABC adalah 60 derajat. Ya. Berarti di sini ada contoh lagi ketiga. Contoh ketiga, kita letakkan di tengah di sini ya. Kita himpitkan. Ada berapa? 50. Di sini kita lihat berarti kan kita sudut yang lain. Berarti di sini ada berapa? 60. Yang bawah. Kan di sini kita pakai yang bawah. 80 ini 100, 110 sini 120. Berarti berapa ini? 120.
20 derajat, yaitu sudut DEF. Jadi ketiga contoh kita pengukuran contoh sudut ini sudah jelas semuanya? Jelas? Untuk yang keempat, coba siapa yang ingin maju ke depan untuk mengukur sudut? Bapak nih ya, ayo maju. Coba. Yang pertama dulu, apa dulu? Kita pedoman ini loh ya, akronim ya. Ini dihafal no. Sini. Yang lain perhatikan loh ya, agar semuanya bisa. Berapa Mbak? 70 derajat. Tadi kan di sini kamu sudah ukur ya. Di sini 70 derajat. Betul ke sana mana? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Fania. Pengukuran sudutnya sebagai pedoman akronim tadi singkatannya ya dihafalkan. Ya, udah ya? Bisa ya? Udah bisa ya? Udah. Terus sekarang kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok ini berarti menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita bentuk dulu. Kerjanya di sudut menggunakan busur derajat ya, nanti dikasih nama kelompoknya ya, jangan lupa ya. Oke, saya bagi ini kelompok 1, oh sebelah saya ini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Sudah, sekarang bisa mulai dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, kita mulai menggunakan busur derajat. Saya mulai. Berarti kan di sini kalian lihat ya, sambil mengerjakan boleh melihat yang akronim tadi untuk mempermudah kalian ukur sudut. Yang pertama, letakkan titik tengah busur pada titik sudut. Titik sudut di sini kan pakai 0, dia pakai yang bawah. Berarti kan setelah kamu ukur sudah tahu di sini berapa hasilnya. Di sini nanti tulisin kelompoknya. Dan iya, nanti hasilnya iya sampai dua
Di sini ya asini dibuka di yang bawah lo ya yang dipakai. Jadi berapa derajat? 80 berarti di sini ya. 80 gitu. Sini derajat. Diukur dengan teliti dengan cara tadi ya tulisnya titik tebus tisu terhimpit kakinya di garis 0 melihat kaki lain. Nah, ada penjelasannya di bawah. Yang pertama tadi apa? Letakkan apa? Letakkan titik tengah busur pada titik sudut. Busurnya sendiri-sendiri dipakai. Setelah itu himpitkan garis derajat 0 dengan kaki sudut. Yang ketiga baru melihat kaki sudut yang lain mengarah ke angka berapa. Iya. Ini sudah ya. Bisa dilakukan tadi. Tulis berarti kita ya. Setelah nanti selesai tugas kelompok ini selesai, nanti ada kita maju ke depan ya. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa? Sudah? Sudah semua? Tunggu, ini ada kelompok 4 belum selesai ya. Biar diselesaikan dulu. Iya, iya, sebentar. Apa? Iya. Sudah? Kalau belum, ya kita tunggu. Selesaikan dulu. Ya, yang kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Apa?
1. 45 derajat. 2. 80 derajat. 3. 120 derajat. 4. 100 derajat. 5. 125 derajat. Bagaimana presentasi kami? Jadi ini tadi sudah presentasi dari hasil diskusi kelompok 1 ya. Yang pertama tadi hasilnya berapa? 45 derajat. Yang kedua 80 derajat. Yang ketiga 120 derajat. Yang keempat dengarkan yang lain 100 derajat. Yang kelima 135 derajat. Mohon ditanggapi kelompok lain. Betul atau salah? Punya saya betul semua. Betul, sama dengan jawaban kelompok 1. Kelompok 3 betul. Betul. Sama. Kelompok 5 sama. Berarti untuk hasil presentasi kelompok 1 hasilnya dengan kelompok lain sama semua. Ya, berarti betul. Terima kasih atas presentasi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Jadi hasilnya untuk kelompok 1 dengan kelompok lain sama ya? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ke kelompok 1 ya. Tetap semangat belajar hari ini. Ada yang ngantuk? Semangat ya. Semangat. Bunyi dulu. Ayo. Tepuk semangat. Terima kasih semangat kalian hari ini luar biasa. Jadi tetap semangat. Kita akan mengerjakan. Saya bagi ya. Di sini nanti dikerjakan. Ini individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti ditulis nama dan nomor absen. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Saya bagi satu-satu. Mulai dari sini dulu, tidak apa-apa. Jangan lupa nama dan nomor absen. Ini caranya sama seperti tadi. Yang dijelaskan dari tadi menggunakan akronim tadi loh caranya. Sesuai kesepakatan tadi, tidak boleh ramai dalam kelas. Nanti kalau mau ke belakang harus izin, ya. Ya.
Iya, iya. Ya mohon diteliti ya, sudah selesai. Mohon diteliti lagi mulai dari awal sampai akhir. Diteliti dulu. Diteliti dulu. Sudah diteliti lagi. Mohon diteliti. Siapa tahu ada yang masih dulu. Mohon diteliti dulu. Diteliti. Ya. Diteliti ya. Double. Double. Sudah selesai anak? Sudah. Bu Erin kumpulkan dulu ya. Harus sudah. Cek namanya. Sudah semua ya? Sudah ditulis. Nama, nomor aja sudah semua? Oke. Yuk kita kumpulkan dulu. Dan namanya sudah ya? Lupa nama. Di kelompoknya masing-masing ya. Sudah semua sudah dikumpulkan, nanti boleh dikoreksi. Nanti hasilnya akan boleh dibagikan ya.
untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya tentang pengukuran sudut menggunakan busur derajat, yaitu dengan cara tadi akronimnya titik tebus tisu terhimpit kakinya di garis not melihat kaki lainnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Titik tebus tisu itu apa? Letakkan titik tengah busur pada titik sudut. Tisu ini titik sudut. Ini untuk mempermudah kalian. Terus yang kedua, hidupkan garis derajat nol dengan kaki sudut. Yang ketiga, lihatlah kaki sudut yang lain mengarah ke derajat berapa. Jadi selama tadi pembelajaran tadi, ya kalian paham tuh ya? Paham. Ngerti semua? Ngerti. Yang masih bingung boleh ditanyakan? Boleh bertanya? Yang masih bingung, ayo. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, ya. Nanti jangan lupa di rumah PR-nya dikerjakan di halaman 39 ya, di 39. 39 nanti dikerjakan. Ya, jangan lupa belajar. Jadi PR itu adalah pekerjaan rumah. Harus dikerjakan. Nanti dikerjakan PR-nya di halaman 39. Di teri ya, halaman 39 dilipat biar nanti tidak bingung atau tidak lupa. Jangan sampai lupa, PR-nya dikerjakan. PR itu singkatan apa tahu? Pekerjaan rumah. Berarti harus dikerjakan di rumah. Tidak boleh besok waktu ada matematika baru bingung pagi-pagi di sekolah bingung mengerjakan PR. Tidak boleh ya, harus dikerjakan di rumah. Untuk refleksi hari ini, saya akan bagikan kertas. Saya bagi kertas refleksinya. Nanti ada waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, di sini sudah jelas ya, ada refleksinya, ada sedih, ada senang. Jadi kalian tinggal pilih apa pilihan kalian. Jadi nanti alasannya seamanya ada sedih, kenapa sedih, atau kalian senang, alasannya apa. Tinggal kalian tulis. Oke, saya bagi waktu 5 menit ya, ditulis ya, dikerjakan ya refleksi hari ini. Di situ sudah ada keterangannya, ada sedih, ada senang. Terus untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, sarannya gimana? Terus nanti kalau nggak sedih, alasannya apa? Senang, alasannya apa? Ada waktu 5 menit untuk menulis refleksi. Bisa dimulai. Ini menurut masing-masing loh ya, refleksi kalian masing-masing. Jadi tamannya berapa menurut sendiri, masih diri sendiri. Ya. Terus suka dan tidak suka. Saya suka pelajaran hari ini karena apa? Saya tidak suka pelajaran hari ini karena apa? Bisa dituliskan di situ. Sudah ada kolom yang ditulis di bawahnya ya. Suka dan tidak suka sama saja ya. Nanti kalian tinggal pilih, ditulis di bawahnya. Menurut kalian sendiri ya, pikiran sendiri ya.
Terima kasih untuk refleksi hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran lebih bagus lagi dan bisa dipahami oleh kalian semua. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Dan sebelum pulang kita berdoa. Halah sebelum Terima kasih refleksi hari ini. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan. Sebelum pulang, untuk Mas Jafar memimpin doa kembali. Kita tutup dengan doa. Ya, disiapkan terus berdoa. Habis itu baru nanti kita nyanyi lagu daerah ya. Coba Mas Jafar, Mas Lukman. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ya, kita menyanyikan lagu tadi apa, gundul. Acol. Satu, dua, tiga. Gundul. Bagaimana kemarin waktu dengan melaksanakan pembelajaran di tanggal 19 waktu kita observasi, yaitu Bu Erin bagaimana? Lancar Bu Erin ya? Alhamdulillah lancar Mas. Alhamdulillah Bu Erin. Dari pembelajaran Bu Erin kemarin, apakah anak-anak juga antusias
mengikuti Berlin? Alhamdulillah selama kemarin setelah pembelajaran itu Indonesia ya, anak-anak sangat antusias dan percaya diri untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. Siswanya berapa ya Bu? 19 kelas 4 ya Bu? kelas 4 mata pelajaran matematika ya, tentang pengetahuan dari Berlin. Mungkin Berlin dari observasi yang saya lakukan kemarin, Berlin melakukan kegiatan pembelajaran tentunya Berlin dengan semangat yang luar biasa kan ya kemarin. Itu kemarin Berlin menggunakan strategi apa ya kemarin itu? dalam pembelajaran kemarin strategi yang saya gunakan itu menggunakan akronim. Oh iya ya, akronim tentang yaitu titik tebus tisu. Nah, anak-anak lebih mudah untuk cara mengukur sudut menggunakan titik tebus tisu tadi. Oh, itu jadi sebuah akronim ya? Iya, sebuah akronim. Jadi mempermudah anak-anak menghafal cara pengukuran sudut. Nah, lalu selama pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan itu, bagaimana reaksi anak-anak itu setelah diberi seperti itu? Reaksi anak-anak cukup senang. Karena apa? Karena lebih mudah katanya ya. Iya. Langsung dipraktekkan, yaitu di cara pengukuran sudut tadi Iya, yang iya. anak-anak yang belum bisa Iya. langsung bisa, banyak yang bisa. Oh, jadi Banyak yang dengan, langsung mengerti. dengan bagaimana Bu untuk praktekan itu? Apakah Bu membagi dalam kelompok atau mungkin anak-anak maju satu persatu atau bagaimana? Awal dibentuk kelompok ini. Setelah iya. menjelaskan, setelah menggunakan akronim itu, terus anak-anak maju satu-satu. Karena anak-anak semua ingin praktek di depan. Ya, ingin mencoba Mencoba ya. di depan untuk mempraktekkan. Setelah saya kasih contoh-contoh sudut ya di Iya. papan tulis, anak-anak maju di depan. Tapi tentunya Bu sebelumnya mencoba dulu ya? Iya, Menggunakan belum media ya? media dulu. Terus saya menggunakan tadi akronim tadi, yaitu tentang titik tebus tisu, kan terhimpit kakinya dari garis nol melihat kaki lain. Di situ kan nanti Itu singkatannya apa Bu? Saya kok tertarik juga kemarin melihatnya sekilas. ketika titik tebus tisu terhimpit kakinya di garis nol melihat kaki lain. Setelah itu kan kaki lain itu nanti Bisa dijelaskan Bu dari titik tebus tisu itu apa ya singkatannya? Singkatan dari apa? di sini ya. Langkahnya. Nah, langkahnya nanti kan meletakkan titik tengah busur pada Iya. titik sudut. Oh iya. Iya, saya itu Tidak, saya berarti beri nyantai saja. Ini berbagi pengalaman nanti saya juga senang nanti melihatnya. terus himpitkan kaki Iya. sudut dengan garis derajat nol. Oh gitu. Iya. Ayo ya Binis ya. Betul sekali. Iya. Saya juga Terus habis tertarik itu, dengan ini. Iya. Setelah itu melihat kaki sudut yang lain mengarah ke derajat keberapa. Nah, di situ nanti Anak-anak semudah ya, Iya. seperti itu. Baik, luar biasa sekali strategi jaringan Berlin. Lalu Berlin kemarin apa Berlin menemui kendala ya? Mungkin waktu pembelajaran itu Berlin merasakan kira-kira kesulitannya Berlin itu gimana gitu waktu ya kan melakukan strategi itu ternyata anak-anak lebih mudah tapi tetap ada ya namanya sebuah apa namanya kekurangan mungkin ya kekurangan dari pembelajaran itu apa ya mungkin Berlin yang muncul atau dirasakan ada Berlin? beberapa anak Inggris yang masih sulit. Iya. 3 atau 4 anak itu ya yang masih sulit untuk memahami yang saya gunakan tadi soalnya anak itu kan 4 anak itu memang sulit untuk menerima setiap penjelasan. Membacanya juga masih laki-laki laki-laki Ada semuanya yang laki-laki semua laki-laki. iya semua laki-laki. Rata-rata ya laki-laki itu. Iya, kendalanya ya hanya itu. Untuk yang lain Ya, normal ya, lancar-lancar saja. Terus Berlin untuk keempat itu kira-kira ada langkah khusus mungkin yang harus dilakukan Berlin ya. Iya, langkah yang beda. untuk langkah khusus untuk menangani keempat anak itu saya suruh pas waktu istirahat gini ya setelah istirahat setelah menyelesaikan itu 4 anak itu saya ambil disuruh ke meja saya satu persatu saya jelaskan lebih detail lagi. Tapi akhirnya ya Akhirnya bisa, ya. Tapi ya Lama. lama. mungkin butuh waktu proses ya proses, Bu, ya. butuh tahap karena memang kecerdasannya berbeda mungkin Iya, itu ya iya. Berlin. Ya, baik Berlin luar biasa sekali Berlin semangatnya untuk tetap membimbing anak-anak meskipun ada anak yang tertinggal tetap Berlin menyesuaikan untuk mengajarkan mereka pada anak-anak yang lainnya supaya standarnya bisa sama-sama Iya. menerima penjelasannya Berlin gitu ya Berlin. Lalu Berlin, adakah Berlin tidak lanjutnya untuk pembelajaran jaringan ke depan itu bagaimana?
untuk kedepannya Bunis rencana ini akan menambah variasi latihan lagi untuk pengukuran sudut dengan benda-benda sekitar atau langsung ke benda konkret gitu. Sama contoh anak-anak saya ajak ke luar kelas, nanti ada mengukur sudut lantai atau pintu, ya seperti itu loh. Iya, jadi anak-anak biar jadi tetap bawa media ya. Iya, ada media. Cuma nanti anak-anak lebih kontekstual ya biarin. Iya. Masih biarin. Kemudian biarin untuk memberikan tugas siswa bagaimana untuk apakah siswa itu tugas mandiri sudah mampu atau mau diberi tugas secara kelompok atau bagaimana biarin untuk kedepannya biar anak-anak itu tetap ingat pada materi itu, tetap bisa mengembangkan gitu. Jadi nanti akan selain tugas-tugas mandiri juga ada memberikan tugas kelompok agar nanti siswa itu dapat saling membantu dan praktek langsung pengukuran sudut. Ya, jadi selain ada mandiri juga ada kelompok. Nanti biar saling membantu terbunis antara kolaborasi itu ya. Iya, sama. Siap. Nah, lalu apa lagi ya yang akan dilakukan Birin? Ada lanjut lagi mungkin yang dilakukan Birin. Jadi untuk mengembangkan nanti strategi kreatif ya, belajar kelompok, selain pernah diajak terjun ke kontekstual langsung pada benda konkret, mungkin ada lagi strategi lain Birin. jadi saya ingin menggunakan strategi kreatif lain Bunis untuk materi mendatang, jadi guna untuk menjaga minat dan semangat siswa itu. Jadi bisa, jadi iya. akan tetap menggunakan inovasi Iya, untuk iya. materi yang lain pun ya. Yang lain pun saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Biasa dari sudah ada peningkatan yang bagus ya dari pertama dari bingung untuk bagaimana anak-anak itu Jadi kan ternyata. kemarin kan saya sempat curhat sama Bunis juga ya untuk menghadapi anak-anak setiap dikasih pelajaran itu kok ada yang rame, ada yang main sendiri, ada yang tidur, ada yang telusuran malah ada yang telusuran di lantai. Jadi rame terus ngomong saya menjelaskan sendiri, anak-anak ngomong sendiri dan dari situ kan saya bingung strategi apa yang akan saya gunakan seperti itu biar anak-anak itu merasa gimana ya cepat menangkap pembelajaran yang saya berikan. Dan itu saya nanya sendiri Iya. Jadi Birin begini ya sebenarnya dari Birin yang memikirkan muridnya itu istilahnya menghadapi masalah kan ya dalam belajar kok begini jadinya dilema apa bingung gitu ya. Terus akhirnya jadinya kemarin mengambil langkah membuat strategi akronim Tadi yang ternyata anak-anak ya banyak luar biasa. Berarti mereka memang butuh sebuah inovasi ya Birin ya. Kadang-kadang itu kan saya bingung Bunis strategi apa lagi yang akan saya gunakan karena sesuatu yang anak-anak menarik. anak-anak itu kan karakternya berbeda-beda antara teman anak yang satu dengan anak yang lain, ada yang langsung nangkap, ada yang lama seperti itu. Itu berarti memang sudah tindakan Birin yang sangat luar biasa Birin yang saya Birin sudah bisa melayani anak lah istilahnya kita sebagai guru kan melayani anak ya sudah bisa melayani anak sesuai dengan kemauannya. Ternyata Birin bagaimana perasaannya Birin sekarang? Ya alhamdulillah cukup senang ya. Dan kemarin sudah menemukan solusi kan ya Birin dari sedikit-sedikit ada solusi. Nah dari yang sudah dilakukan Birin mungkin ada pembelajaran apa yang bisa diambil ya Birin dari hal yang sudah dilakukan Birin sama pembelajaran yang sudah berhasil itu Birin kira itu sudah berhasil. Pembelajaran mungkin yang dapat dipetik. Ya untuk pembelajaran yang dipetik Indonesia. Jadi selama untuk pembelajaran yang proses kemarin sama Indonesia itu, jadi dengan menggunakan itu strategi yang tadi anak-anak itu sangat senang dan antusias menulis. Jadi kan banyak sekali istilahnya perubahan yang ada di kelas 4 itu. Jadi istilahnya kalau anak-anak mau berubah harus gurunya juga berubah juga ya Birin ya. Nah Birin sudah banyak perubahan ini sekarang ya. Jadi ini gini sih ini. Jadi saya pokoknya gini loh, Bu Ninis jangan segan-segan atau bosan-bosan kalau saya selalu bertanya kepada Bu Ninis gitu. Oh gitu, siap Birin. Kalau saya bisa nanti saya jawab. Kecuali kalau saya nggak bisa, terus gimana cara jawabnya gitu. Semangat Birin ya untuk kita belajar bersama Birin. Nantinya juga saya juga akan sharing dan Bu Helen kalau Bu Helen punya strategi yang bagus juga nanti boleh saya PM. Nanti kalau saya punya sesuatu yang menarik juga akan saya share ke Bu Helen lah, kita saling belajar bersama ya Bu Helen di sini. Mungkin ini Bu Helen. Nah yang terakhir pertanyaan saya mungkin bagaimana penerapan Bu Helen untuk kedepannya pada pembelajaran yang lain gitu
Berin tidaknya matematika, penerapannya bagaimana untuk yang lain juga? Untuk penerapan untuk pembelajaran yang lain, mungkin nanti saya akan menggunakan strategi-strategi mungkin apa ya, yang membuat anak itu tidak bosan. Soalnya ada yang membaca, membaca ataupun saya menjelaskan materi, jadi anak-anak itu tidak bosan, maksudnya rame terus. Nanti akan itu loh begini, siapa ya istilahnya, akan mencari solusi lagi, Mencari inovasi lagi untuk pembelajaran yang baru. Jadi semua pembelajaran keinginan saya akan membuat seperti itu lagi, tapi ini yang berbeda. Tapi anak-anak ada antusiasnya, tumbuh, tetap senang, semangat gitu ya. Ya Berin luar biasa sekali. Jadi mulai dari kemarin matematika makan sudut, hingga akhirnya nanti melebar meluas ke pembelajaran yang lain juga, ikut dapat solusi ya Berin ya, luar biasa sekali Berin. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan Berin, yang sudah bagus Berin menurut saya, tetap dipertahankan, dan semoga Berin di pembelajaran yang lain juga akan mendapatkan solusi yang sama, yang tepat sesuai materinya Berin ya, dan jadi guru yang dirindukan oleh anak-anak ya Berin, dan anak-anak juga selalu menjadi murid yang tentunya mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan ya Berin gitu ya. Terima kasih Berin atas sharingnya hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan dalam supervisi kemarin ya. Semoga observasi Berin bisa menjadi apa ya namanya, pijakan lah untuk langkah awal Berin untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya ya. Rencananya luar biasa sekali ya Berin ya, untuk tindak lanjutnya dengan dari perencanaan tadi Berin, kira-kira daya dukung apa ya yang bisa mendorong atau mengembangkan dari rencananya Berin sendiri itu? Kira-kira daya dukung apa ini? Untuk mengembangkan konsep ini ya, saya berencana mengoptimalisasi sumber daya yang ada, yaitu tadi sumber daya manusia tadi ya entah sama nih dengan wali murid atau dengan teman sejawat saya berharap seperti ini. Jadi dengan wali murid nanti ada terbentuknya kepaguyuban yang ada, kan sudah ada terbentuk grup WA jadi saya ingin setiap apa yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak itu nanti bisa saya sharing atau saya laporkan kepada wali murid melalui grup WA tadi. Jadi setiap hari perkembangan anak-anak itu wali murid juga bisa mengikuti. Jadi selama ini sudah ada grup kan ya Berin? Sudah ada. Tapi tinggal mengaktifkan kembali untuk saling apa ya, saling memberitahu, bekerja sama bagaimana perkembangannya biar mereka juga tahu gitu ya Berin. Jadi itu yang akan dilakukan Berin nanti ya. Berin. Kemudian ada daya dukung lain Berin selain dengan wali murid tadi, mungkin dari SDM-nya, dari siapa lagi mungkin yang dilakukan Berin selain wali murid? Mungkin selain dari SDM tadi ya juga ada dari sumber daya alam ya. Maksudnya nanti harapan saya ini ingin seperti ini Bu, ini setiap kelas itu ada LCD-nya masing-masing. Jadi seamannya kan kalau kita mau memberikan pembelajaran langsung kepada siswa, langsung apa itu lewat layar seperti itu, anak-anak kan lebih menarik. Akses lagi seperti inovasi lagi ya. Untuk kelas yang sebelah sana mungkin kan setiap wifi biasanya kan nanti kan tidak nyambung sampai sana. Harapan saya juga seperti itu, wifi itu supaya bisa sampai kelas masing-masing ya, kelas terutama kelas saya yang ada di sebelah selatan. Sementara ini berarti belum sampai ke sana ya Berin. Berarti perlu peningkatan dengan ini Berin, berarti rekan kita nanti atau mungkin minta dukungan kepala sekolah gitu ya Berin, untuk rekan sejawat mesti kan harus sharing kepada teman-teman sejawat juga, baiknya juga kepada kepala sekolah juga seperti itu Bu Ninis. Terus ada lagi Bu Ninis, selain itu juga saya berharap sarana prasarana yang ada itu dilengkapi lagi. Contohnya penambahan alat peraga matematika atau peraga lain dan lain-lain seperti itu. Sementara kemarin yang digunakan Berin busur kan baru satu. Jadi saya berharap nanti ada tambahan lagi mungkin untuk bangun-bangun data yang lebih konkret ya Berin. Jadi biasa Berin itu sekaligus harapan juga nantinya merupakan rencana tindak lanjutnya Berin ya, memang ya itu semoga bisa terrealisasi ya Berin ya. Mungkin Mungkin ini Berin
itu ini harapannya agar inovasi pembelajaran daring terpenuhi. Apa ya harapannya tadi gini aja, selain apa SDM dan SDM tadi itu di apa ya segera tidak ditindaklanjuti agar proses pembelajaran nanti ini segera kita lakukan gitu loh Bu. Mungkin saya juga dari Mas Pak bisa iya menambah di wawasan kita dalam berinovasi, mungkin bisa kita nanti bekerjasama dengan Kombel guru mapel, bukan guru mapel ya istilahnya, guru kelas KKG kita nanti bisa saling-saling dengan guru lain, itu bisa jadi tambahan juga Berin ya. Kira-kira perasaan Berin gimana ya setelah melaksanakan ini supervisi dengan saya ini Berin, kira gimana perasaan setelah melakukan pembelajaran kemarin ini? Selain lega, alhamdulillah Bu Ninis, terima kasih banyak atas semua masukan-masukan dari Bu Ninis dan semangat yang dari Bu Ninis itu. Jadi saya itu semakin lega dan senang Bu Ninis karena setelah proses tadi evaluasi tadi, jadi anak-anak itu semakin semangat lagi untuk belajar. Sebenarnya itu bukan saya sih Berin, sebenarnya itu juga inovasinya Berin sendiri. Saya coba bertanya apa sih yang ada dalam angan-angan Berin? Ada juga masukan-masukan dari Bu Ninis, hal-hal baru yang ada yang saya peroleh dari Bu Ninis. Iya, sama-sama Berin. Saya juga di sini banyak belajar sehingga kita sama-sama bisa saling mendukung dan support gitu ya Berin. Intinya gimana baiknya untuk siswa-siswi kita. Akhirnya ya luar biasa sekali Berin dari saya untuk jenengan. Semoga pembelajaran yang akan datang Berin bisa lebih baik lagi, lebih konsentrasi lagi dalam membimbing anak, dan Berin juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih Berin. Iya, luar biasa Berin. Kira-kira kapan ya Berin akan dilaksanakan tindak itu Berin? Saya berencana secepatnya Bu Ninis, kurang lebih 2 minggu ini saya akan melakukan tindakan tadi. Saya dalam waktu dekat ini ya Berin, jadi waktu dekat ini secepatnya akan saya lakukan. Nah itu Berin, nanti saya dikabari ya, saya penasaran juga dengan hasil tindak lanjutnya Berin dan seperti apa, karena saya amati kok semakin meningkat, semakin bagus gitu. Jadi saya juga penasaran, nanti saya dikabari ya Berin ya. Terus semangat Berin untuk terus menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya Berin. Terima kasih Berin, selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang.